Hai, perkenalkan nama saya Patricia Alfionika, salah satu mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang. Pada semester ini, saya mengikuti KKN Tim 2 Universitas Diponegoro, Semarang. Sudah terbayang bagaimana saya akan mengabdi di desa bersama teman-teman di awal semester ini. Tetapi dalam sekejap mata, semuanya berubah. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pandemi COVID-19 datang sehingga memaksa semua tatanan masyarakat berubah. Undip pun mengambil langkah besar untuk penyesuaian pelaksanaan kuliah kerja nyata kali ini. KKN kali ini dilaksanakan secara individu oleh mahasiswa di domisili masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Tema yang diangkat pada KKN Tim 2 Undip kali ini adalah pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Dan inilah cerita KKN saya di tengah pandemi COVID-19. Lokasi KKN Tim 2 kali ini tersebar di 27 provinsi di Indonesia. Lokasi kuliah kerja nyata saya adalah daerah rumah saya sendiri. Lokasinya terletak di RT 002, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Lokasi KKN saya ini berada di salah satu komplek perumahan di Cibubur, yaitu Legenda Wisata. Kawasan ini masih asri dan cukup jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta. Walaupun jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta, kawasan Cibubur merupakan wilayah yang sangat padat jika sedang jam pergi kerja kantor dan pulang kerja kantor. Jangan harap jika berada di Cibubur bisa menempuh waktu yang cepat. Kawasan Cibubur merupakan lokasi yang banyak sekali tempat bermukim atau perumahan. Masyarakat di dalamnya sebagian besar merupakan pekerja baik badan usaha milik negara maupun swasta. Banyak pekerja yang sebenarnya bekerja di kota Jakarta, tetapi memiliki rumah atau tempat tinggal di Cibubur adalah hal yang biasa. Pergi kerja masih gelap, dan pulang kerja pun sudah gelap. Karena sebagian besar kawasan Cibubur merupakan perumahan, di setiap masing-masing perumahan sudah dilengkapi dengan fasilitas yang sangat lengkap. Seperti layaknya perumahan pada umumnya, perumahan Legenda Wisata juga diawali dengan kawasan pertokoan. Di sini ada berbagai macam pertokoan yang menjual kebutuhan sehari-hari kita. Ada pula pasar swalayan yang cukup lengkap, yaitu Gaya Supermarket. Di Legenda Wisata juga dilengkapi dengan fasilitas rumah ibadah. Ada masjid, ada juga beberapa gereja.
Untuk orang tua pun tidak perlu cemas atau bingung untuk menyekolahkan anaknya. Ada 2 sekolah yang ada di perumahan ini, yaitu Global Mandiri School dan Sekolah Kristen Ketapang 3. Pandemi COVID-19 membuat semua tatanan masyarakat berubah. Kemanapun kita pergi harus menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan jika ingin masuk ke suatu tempat, kita harus dicek suhunya. Jika tidak sesuai dengan suhu normal, kita tidak boleh memasuki kawasan tersebut. COVID-19 juga memberi dampak di berbagai aspek kehidupan. Aspek ekonomi lah yang paling berdampak bagi seluruh dunia akibat pandemi COVID-19. Begitu juga masyarakat di RT 002 yang merasakan dampak tersebut. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengelolaan keuangan yang tepat untuk bisa bertahan dengan kondisi seperti ini. Apalagi bagi masyarakat yang mempunyai usaha. Mereka harus mencari cara untuk mempertahankan usaha atau bisnis yang mereka jalani. Dikarenakan sebagian besar masyarakat adalah pekerja yang masih harus bekerja di luar rumah, mereka sangat rentan sekali untuk terjangkit virus ini. Oleh karena itu, haruslah ada penanganan yang tepat untuk diri sendiri agar bisa terhindar dari virus ini. Uang tunai atau cash merupakan penyebaran yang paling mudah untuk virus ini. Oleh karena itu, kita bisa mencegahnya dengan tidak menggunakan uang tunai lagi dan beralih pada transaksi non-tunai seperti e-wallet, internet banking, dan sebagainya. Sebelum melakukan kuliah kerja nyata, saya meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua RT 002 untuk melaksanakan KKN di daerah ini dengan melampirkan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah saya buat. Beliau pun mengizinkan dan memberi dukungan penuh. Program SDGs yang saya lakukan adalah video pengelolaan keuangan dan cara mempertahankan bisnis di tengah pandemi COVID-19 melalui WhatsApp Group. Video pertama yaitu pengelolaan keuangan di tengah pandemi COVID-19. Isi dari video ini adalah ada 4 tips mengelola keuangan serta manfaat dari pengelolaan keuangan. Video ini saya upload terlebih dahulu lewat YouTube, kemudian saya bagikan kepada masyarakat. Video ini saya buat menggunakan animasi agar kalangan pelajar pun tertarik dan bisa belajar pengelolaan keuangan sejak dini. Respon yang diberikan pun positif. Masyarakat banyak yang bertanya dan mengomentari positif tentang video yang saya buat. Video yang kedua adalah cara mempertahankan bisnis di tengah pandemi COVID-19. Video ini juga saya buat dalam bentuk animasi agar lebih menarik untuk ditonton. Video ini ditujukan untuk semua masyarakat yang memiliki usaha saat ini dan bingung bagaimana cara menghadapi keadaan pandemi seperti ini. Video ini berisi cara dan tips bagaimana mempertahankan bisnis di tengah pandemi seperti ini. Ada 8 tips di dalam video tersebut, dan kembali video ini mendapat respon yang positif dari masyarakat. Untuk program COVID-19 yang saya jalankan adalah edukasi penggunaan uang non-tunai dalam pencegahan COVID-19 melalui poster. Dalam program ini, saya membuat poster dan membagikan kepada masyarakat RT 002
dan menempelkan di tempat-tempat yang mungkin sering dikunjungi warga. Materi yang saya sampaikan dalam poster ini adalah alternatif penggunaan non-tunai, cara penggunaan QRIS, dan manfaat penggunaan non-tunai. Poster ini saya cetak, kemudian saya bagikan ke warga RT 002 serta menempelkan di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh warga setempat. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa bulan terakhir ini sangat berdampak terhadap dunia usaha dan merubah tatanan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Banyak perusahaan melakukan langkah-langkah yang lebih efektif secara finansial untuk menyelamatkan perusahaan tersebut dari kebangkrutan. Kita tahu bahwa kondisi ini juga sangat berdampak terhadap keuangan di tengah-tengah keluarga, sehingga perlu dilakukan pengeluaran secara lebih baik lagi. Apa yang disampaikan oleh Patricia melalui YouTube-nya itu sangat membantu dan mengingatkan kita kembali untuk menghitung kebutuhan utama yang kita butuhkan di tengah-tengah keluarga. Dengan demikian maka kita bisa mengalokasikan dana tersebut dan sisanya bisa kita gunakan apabila dibutuhkan. Satu hal yang perlu kita ingat seperti yang disampaikan Patricia dalam YouTube-nya, bahwa kita juga harus memiliki dana cadangan yang bisa untuk mengantisipasi kebutuhan mendadak yang tidak bisa kita perkirakan ke depan. Apalagi mengingat kondisi saat ini di mana pandemi COVID masih berlangsung dan kita tidak tahu sampai kapan ini berakhir. Sehingga dana cadangan tersebut itu bisa kita gunakan pada saatnya kita butuh nanti. Secara keseluruhan memang pemisahan rekening ini sangat baik dan memudahkan kita untuk mengelola pengeluaran tengah-tengah keluarga. Karena kita seolah sudah dibatasi dana mana yang bisa kita gunakan dan mana yang tidak. Dengan demikian maka kita sekaligus akan menghalangi niat kita untuk berbelanja secara berlebihan. Nah, banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan dalam mengelola dan mengevaluasi keuangan di tengah-tengah warga kita. Salah satu yang disampaikan Patricia melalui poster yang disebarkan kepada masyarakat itu juga bisa kita gunakan karena aplikasi itu mudah kita gunakan dan mudah kita dapatkan. Secara keseluruhan apa yang disampaikan Patricia melalui YouTube maupun poster-posternya itu sangat membantu dan juga mengedukasi masyarakat untuk bisa mengelola keuangan tengah-tengah keluarga secara lebih baik lagi, apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi COVID yang masih berlangsung sampai saat ini. Terima kasih Patricia, sukses studinya. Inilah cerita KKN saya kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan ini bisa berguna untuk masyarakat dan juga semoga pandemi COVID-19 bisa segera berakhir dan kita bisa kembali hidup normal seperti dulu lagi. Patuhi selalu protokol kesehatan, jangan anggap sepele dan selalu jaga kesehatan. Saya, Patricia Alfionika, pamit undur diri.